Oke ya, jadi kita akan bahas materi berkaitan dengan ikatan kimia. Jadi, di kurikulum Merdeka, itu ikatan kimia ini masuk ke kelas 11 semester 1. Nah, berbeda halnya di kurikulum 2013, itu ikatan kimia ini sebenarnya dibahas waktu setelah pembahasan berkaitan dengan atom. Itu tepatnya adalah di kelas 10 semester 1. Ya, tapi karena ada perubahan kurikulum, maka ikatan kimia ini itu dibahasnya di kelas 11 semester 1 ya. Oke, jadi kita akan bahas secara detail, tidak hanya pembahasan materi, tapi juga latihan-latihan soal yang berkaitan dengan ikatan kimia. Iya, next. Nah, jadi atom-atom yang tidak memiliki konfigurasi seperti gas mulia itu memiliki kecenderungan untuk mengikuti pola gas mulia. Sehingga elektron valensi atau elektron dalam orbitar terluarnya itu terisi penuh. Ya, kecenderungan dilakukan oleh atom itu dengan berbagai cara seperti melepaskan elektron, menarik elektron dari luar, atau dengan cara menggunakan elektron bersama-sama dengan atom yang lainnya. Jadi perubahan satu atom dalam mencapai konfigurasi gas mulia itu diikuti dengan peristiwa ikatan kimia. Jadi di sini dapat kita simpulkan dari kalimat ini ya, dapat kita simpulkan bahwa kecenderungan suatu atom, ya, kecenderungan suatu atom itu berikatan untuk mencapai konfigurasi seperti gas mulia. Nah, gimana tuh konfigurasi gas mulia? Nah, konfigurasi gas mulia ini konfigurasi oktet dan duplet ya. Jadi setelah slide ini akan kita bahas, gas mulia itu ingat golongan 8A. Jadi gimana caranya? Di sini sudah dibahas. Itu dengan cara melepaskan elektron, menarik elektron, atau menggunakan elektron secara bersama-sama. Artinya pemasangan elektron secara bersama-sama. Seperti itulah atom-atom itu mencapai kestabilan, yaitu konfigurasinya mengikuti konfigurasi gas mulia. Next. Oke. Nah, semua mempunyai elektron terluar, yaitu 8 kecuali He. Nah, jadi yang dimaksud dengan stabil itu adalah konfigurasi yang memenuhi kaidah oktet. Jadi oktet itu adalah 8 ya, dan duplet. Duplet itu 2. Jadi ini sesuai dengan elektron valensi, oke ya, dari golongan 8A. Inilah yang dimaksud dengan konfigurasi yang stabil. Jadi dari golongan 1A sampai 7A itu mengadakan ikatan itu tujuannya adalah untuk mencapai konfigurasi yang stabil, yaitu konfigurasi seperti golongan 8A. Seperti itu ya. Next. Nah, ini ada unsur yang lain selalu cenderung menuju struktur oktet atau duplet agar stabil dengan cara menangkap, melepaskan, atau penggunaan bersama elektron. Artinya penggunaan secara bersama-sama pasangan elektron. Nah, nanti ini akan masuk ke kesimpulan yaitu menangkap dan melepaskan elektron nanti akan membentuk ikatan ion. Nanti kita akan bahas secara detail. Kemudian penggunaan bersama pasangan elektron ini adalah ikatan kovalen. Iya, next. Sehingga terjadi ikatan dengan atom lain. Inilah yang membentuk terjadinya ikatan kimia. Jadi seperti itu ya. Jadi ikatan kimia ini terbentuk karena terjadi pelepasan atau penangkapan elektron atau penggunaan elektron secara bersama-sama agar
konfigurasinya itu stabil, yaitu memenuhi kaidah oktet. Oktet itu yaitu 8 ini, dan duplet, yaitu yang 2. Ya, next. Nah, ini contohnya dari ikatan ion. Oke ya, kita akan bahas langsung. Oke, ya, jadi kita akan bahas dari pengertian ini. Nah, ikatan ion salah satunya adalah garam dapur. Jadi garam dapur itu adalah NaCl. Yang mudah larut dalam air, maka akan terionisasi menjadi Na+, dan Cl-. Kenapa jadi Na+ dan Cl-? Kita lihat nomor atom Na itu adalah 11. Ini kalian bisa lihat di tabel sistem periodik ya. Kemudian Cl itu 17. Jadi kalau konfigurasi menggunakan konfigurasi sistem Bohr, itu seperti ini konfigurasinya. Jadi ini elektron valensinya adalah 1, sedangkan ini elektron valensinya adalah 7. Jadi 1 ini akan dilepaskan. Nah, jadi ion positif itu terbentuk karena pelepasan elektron. Jadi sekali lagi, ion positif itu terbentuk karena pelepasan elektron, dan minus 1 ini atau ion negatif itu terbentuk karena adanya pengikatan elektron. Oke. Terjadi gaya tarik elektrostatik. Nah, jadi antara muatan positif, ion positif dan negatif itu saling tarik menarik sehingga terbentuk senyawa NaCl. Ya. Jadi ion positif ini, kembali kita bahas. Jadi ion positif ini cenderung wujudnya atau sifat senyawanya adalah logam, dan ion negatif ini adalah non-logam. Oke, nanti kita akan simpulkan ya, gimana sih proses terbentuknya dari ikatan ion ini. Jadi sekali lagi, yang melepaskan elektron itu akan membentuk ion positif, sedangkan yang mengikat elektron itu akan membentuk ion negatif. Nah, bagaimana caranya membedakan ion dan kovalen nanti kita akan bahas ya. Nah, jadi proses pembentukannya seperti ini ya. Jadi Na itu kulit terluarnya, itu ada 1 elektron. Nih ya, jadi Na itu kulit terluarnya ada 1 elektron dia. Itu dilepaskan ke Cl. Jadi Cl menangkap elektronnya. Nah, terbentuklah karena ada yang melepaskan elektron, kemudian ada yang menangkap elektron, itu namanya ikatan ion. Ini ikatan ion terjadi karena adanya gaya elektrostatik dari ion positif dan ion negatif. Jadi ion positif ini karena sekali lagi kita ingatkan karena dia melepas elektron. Sedangkan ion negatif itu terbentuk karena mengikat elektron. Iya, next. Nah, ini slide kosong. Ya, jadi slide kosong di sinilah kita akan ubrak-abrik berkaitan dengan ikatan ion itu. Jadi, tadi kita simpulkan bahwa ikatan ion itu terbentuk antara unsur logam dengan non-logam. Jadi kan pembahasannya kayak gitu ya. Logam ini cenderung melepaskan elektron, artinya membentuk ion positif. Sedangkan non-logam itu cenderung membentuk ion negatif. Nah, kapan disebut ion logam? Yaitu unsur-unsur yang cenderung melepaskan elektron. Yaitu siapa aja itu? Jadi golongan 1A, 2A, 3A. Jadi ini unsur-unsur yang cenderung melepaskan elektron. Sedangkan yang non-logam, ini yang cenderung mengikat elektron, itu adalah golongan-golongan seperti golongan 5A, 6A, 7A. Nah, bagaimana kecenderungannya? Oke. Jadi, penentu ikatan ion ataupun kovalen nanti itu adalah golongan. Nah, bagaimana caranya menentukan golongan dan periode itu kita sudah bahas di video sebelumnya ya, yaitu terkait dengan konfigurasi elektron. Itu penentuan periode dan golongan. Nanti akan lagi disisipkan di deskripsi, itu berkaitan bagaimana caranya mencari golongan dan periode ya, kalau kalian misalnya lupa. Oke, golongan 1A itu cenderung melepaskan 1 elektron. Jadi plus 1. Ingat plus itu cenderung melepaskan ya.
ini cenderung plus 2. Kemudian 3A ini cenderung plus 3. Kemudian 5A itu cenderungannya adalah min 3, 6A itu cenderungannya min 2, 7A itu cenderungnya min 1. Oke ya, jadi itu kecenderungannya. Jadi sekali lagi sebelum kalian menentukan jenis ikatan, itu kalian harus konfigurasikan terlebih dahulu, kemudian cari golongannya saja, nggak usah mencari periodenya. Ya, oke, misalnya X12 ketemu dengan Y17. Nah, ini kira-kira jenis ikatannya apa? Ion atau kovalen? Jadi kita konfigurasikan terlebih dahulu. Ini kita menggunakan konfigurasi model Aufbau ya. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Nah ini, elektron valensinya ada 2. Maka dia masuk ke golongan 2. Kemudian Y17, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Nah ini, elektron valensinya adalah sp. Ditambahkan ini golongan 7. Jadi jelas. Ketika 1A, 2A, dan 3A itu ketemu dengan 5A, 6A, dan 7A, itu cenderung membentuk yang namanya ikatan ion. Jadi sekali lagi, ketika golongan 1A, 2A, dan 3A itu ketemu dengan 5A, 6A, dan 7A, itu cenderung membentuk yang namanya ikatan ion. Nah, baru kita buat rumusnya. Jadi langsung di sini kita akan bahas bagaimana rumus kimianya. X itu golongan 2A, itu cenderung plus 2. Kalian langsung tulis X12. Sedangkan Y itu 7A. 7A itu cenderung min 1. Maka Y-nya itu cenderung min 1. Nah, bagaimana ini biar jadi 0 ketika dijumlahkan? Jadi sekali lagi, gimana pangkatnya itu biar jadi 0 ketika dijumlahkan? Maka salah satunya itu harus dikalikan. Ini plus 2, ini min 1, nggak mau jadi 0 ketika dijumlahkan. Maka kita kalikan aja ini dengan angka 2. Jadi rumusnya adalah X-nya 1, Y-nya 2. Dan jenis ikatannya adalah ion. Jadi ini model soal yang sering akan dibahas sama gurunya nanti. Menentukan rumusnya dan menentukan jenis ikatan. Jadi kembali ditekankan lagi, jenis ikatan itu tergantung golongannya dia. Bagaimana cara mencari golongan, itu nanti akan Kak sisipkan linknya di bagian deskripsi ya. Oke, next pembahasan berikutnya. Nah, ikatan kovalen. Kita bahas juga ikatan kovalen. Jadi ikatan kovalen ini antara non-logam dengan non-logam. Nah, ini ya, jadi di sini tanda-tandanya. Logam dengan non-logam, apa non-logam dengan non-logam? Jadi jawabannya non-logam dengan non-logam. Yaitu golongan 4, 5, 6, 7. Jadi 4A sampai dengan 7. Untuk mencapai struktur yang stabil, yaitu valensinya maksudnya oktet atau duplet, ya, 8 ataupun 2, maka atom akan cenderung menangkap elektron atau menggunakan elektron secara bersama-sama. Nah ini, menggunakan elektron secara bersama-sama. Inilah yang disebut dengan ikatan kovalen. Jadi sekali lagi, ikatan kovalen itu karena terjadi pemasangan elektron secara bersama-sama. Itu terbentuk dari golongan 4A sampai dengan 7A. Iya, jadi ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi karena penggunaan pasangan elektron bersama. Ikatan dua atom atau lebih dari atom non-logam. Ikatan antara atom yang mempunyai perbedaan keelektronegatifan yang kecil. Nanti kita akan bahas nih. Nanti kovalen itu ada 2 ya. Kovalen polar dan kovalen non-polar. Itu kita akan bahas nanti. Oke ya. Next. Nah ini contohnya F2. Jadi tidak ada di sini istilahnya ada yang menyerahkan elektron, ada yang menangkap elektron, nggak ada ya. Tapi memasangkan elektronnya secara bersama-sama. Ini juga seperti itu. Oke.
Nanti kita akan gambar bagaimana struktur Lewisnya. Nah, jadi misalnya, jadi kita akan bahas di sini ya contohnya. Misalnya X nomor atomnya 6 ketemu dengan Y nomor atomnya 9. Nah, kalau 6 itu konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p2. Ini golongan 4A. Kemudian kalau 9 itu 1s2, 2s2, 2p5. Ini golongannya 7A. Nah, bagaimana struktur Lewisnya? Nah, jadi kita akan bahas, ada pembahasan struktur Lewis ya sebelumnya. Oke, di sini nanti kita akan bahas ya. Bagaimana struktur Lewisnya? Di sini kita akan bahas. Oke ya. Tadi X dengan Y. Ini golongannya adalah 4A, kemudian di sini golongannya adalah 7A. Dari hasil konfigurasi yang tadi ya. Dari hasil konfigurasi yang tadi. Iya. Nah, jadi kalau kita berbicara struktur Lewis, itu dibuat berdasarkan elektron valensinya. Itu dibuat berdasarkan elektron valensinya. Nah, misalnya yang 4. Nah, ini udah jelas ya ikatannya kovalen karena yang ketemu itu adalah 4 dengan 7. Jadi ikatannya udah pasti kovalen. Iya. Nah, bagaimana struktur Lewisnya? Ini X golongan 4A, maka titiknya ada 4. Jadi penyusunannya seperti ini. 1, 2, 3, 4. Kemudian kalau Y itu 7. Kita pakai lambang X. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kecenderungannya untuk menjadi oktet, ini kan kurang lagi 1. Kalau ini itu kurangnya lagi 4. Oke. Maka gimana caranya mereka berikatan biar semuanya sama-sama oktet? Ya, jadi apakah semua tujuannya menjadi oktet? Kan ada yang lagi satu duplet. Nanti kita akan bahas unsur yang cenderung ke duplet arahnya ya. Oke, jadi kalau kita gabung jadinya seperti ini. X. Nah, di sini, di sini, di sini ini titiknya 4. Nah, Y-nya dipasangkan di sini. Ini sisanya lagi 7. Ini juga sama. Y-nya di sini. Sisanya lagi 6. Ini juga sama. Di sini. Sisanya lagi 6. Ini juga sama. Di sini. Sisanya lagi 6. Nah, ini menandakan adanya ikatan. Jadi pemasangan elektron bersama-sama. Jadi ada 4 pasang elektron yang berikatan. Nanti kita akan sering sebut ini dengan istilah PEI, pasangan elektron ikatan namanya ya. Jadi kalau hitung kita semuanya ini membentuk oktet nih. Ini oktet, ini oktet, ini juga 8, ini juga 8, tengah-tengahnya kalau kalian hubungkan juga totalnya ada 8. Ya. Jadi itu dengan cara struktur Lewis. Nah, ada nggak cara yang lebih cepat tanpa harus menggambar struktur Lewisnya? Jadi kalau seandainya kalian bertanya-tanya seperti itu, ada kok caranya, tapi dia sesuai dengan kaidah oktet ya. Jadi rumus ini hanya cocok untuk pembentukan yang sesuai dengan oktetnya ya. Nah, gimana? X tadi 4A. Nah, 4A kita anggap aja X-nya 4 min. Nah, ciri khas kepada saat pembuatan ini semuanya min dia. Karena non-logam itu cenderung untuk membentuk ion negatif dia. Nah, kemudian Y-nya itu min 1. Karena golongan 7A ya, jadi pembahasan sebelumnya. Nah, gimana ini biar pangkatnya sama?
Tadi di sini kita ketemu X-nya 1, Y-nya 4 ya. Ini juga sama. Gimana biar pangkatnya sama? Bukan biar dijumlahkan jadi 0. Jadi kalau sama-sama min nggak bisa ya kalau dijumlahkan jadi 0. Maka ini kita kaliin 4. Maka rumusnya juga sama nanti. X, Y, 4. Jenis ikatannya adalah, kanion ya. Kovalen. Ya, jadi itu perbedaan dari ikatan ion dan kovalen. Oke ya, jadi kita lanjut pembahasan berikutnya. Contoh soal yang lain ya. Jadi tadi ada istilah pasangan elektron ikatan ya. Nah, jadi istilahnya PEI. PEI itu adalah pasangan elektron berikatan. Kemudian spesifikasi dari ikatan kovalen ini adalah sama-sama negatif karena mereka sama-sama non-logam yang berikatan atau kecenderungannya dia adalah menarik elektron. Jadi gimana caranya biar pangkatnya itu sama? Kalau ion itu gimana caranya biar pangkatnya itu menjadi 0 ketika dijumlahkan ya. Oke, next kita akan bahas terkait adanya PEB. Nah, nanti inilah yang membedakan ada ikatan kovalen polar dan non-polar ya. Oke, misalnya salah satu contohnya adalah senyawa PCl3. Jadi P kalau nggak salah nomor atomnya 15, kemudian kalau Cl itu 17. Jadi kalau kita konfigurasikan, itu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. Nah ini, elektron valensinya itu ada 5. Jadi si P ini masuk ke golongan 5. Kemudian kalau Cl itu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Jadi total elektron valensinya itu ada 7. Maka dia masuk golongannya adalah 7A. Oke, ya kita buat struktur Lewis-nya terlebih dahulu. P-nya 1. Kita buat elektron valensinya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di mana ada elektron yang tidak berpasangan, itu kalian isi dengan Cl. Jadi pas banget di sini ada 3 elektron yang tidak berpasangan, jadi Cl-nya kalian taruh di sini dia. Di sini Cl, 7 dia titiknya, kita pakai silang ya, biar berbeda dengan punyanya si P. Nah, ini pas dia. Oktet. Dan ini namanya PEI. Pasangan elektron yang berikatan. Dan di sini Cl kita isi, sisanya lagi 6. Nah, ini pas dia oktet. Ini juga PEI namanya, pasangan elektron ikatan. Kemudian ini Cl kita isi. Sisanya lagi 6. Oke, ini juga oktet dan ini namanya PEI. Nah, jadi di sini ada 3 pasang elektron ikatan. Kemudian, nah ini ada berpasangan tapi tidak berikatan. Inilah yang namanya PEB atau pasangan elektron bebas. Nah, jadi karena senyawa ini memiliki PEB, maka dia disebut dengan senyawa kovalen polar. Nah, kalau yang tadi, yang di sini, ini namanya senyawa kovalen nonpolar. Karena tidak memiliki PEB. Tidak memiliki PEB. Jadi gitu untuk membedakan dari segi struktur Lewis ya. Dari segi struktur Lewis kita bisa kelompokkan yang memiliki PEB itu kecenderungannya adalah polar. Tapi yang tidak memiliki PEB itu kecenderungannya nanti adalah non polar. Tuh ya. Nanti kita akan bahas dengan konsep yang berbeda di video berikutnya, itu di gaya tarik antar molekul, apakah hanya PEB yang kita lihat. Jadi ada faktor yang lain yang mempengaruhi kepolaran suatu senyawa. Nanti kita akan bahas di gaya antar molekul ya, di video berikutnya. Di sini kita hanya membahas berkaitan dengan ikatan ion dan ikatan kovalen saja. Ya. Nah,
Apa perbedaan senyawa ion dan senyawa kovalen ya? Sorry. Kok nggak kelihatan nih? Bentar ya. Oke. Bentar. Oke, kita balik aja dah dulu. Nah, di sini aja ya, kelihatan. Nah, untuk senyawa ion dan kovalen itu perbedaannya dari segi wujudnya. Oke ya, dari segi wujudnya, kemudian dari segi titik didih dan lelehnya. Jadi di sini udah kelihatan kalau kecenderungan senyawa ionik itu itu sebagai konduktor, artinya bisa menghantarkan listrik. Kalau senyawa kovalen itu yang bisa menghantarkan listrik adalah kovalen yang polar. Ya, untuk titik didih dan lelehnya itu tinggi untuk senyawa ionik. Berbeda halnya untuk senyawa kovalen itu rendah ya titik didihnya ya. Oke, kita back ke model slide yang lain. Oke. Jadi kita masuk saja langsung ke model latihan soal ya. Latihan soal yang pertama. Kita akan bahas detail di sini per masing-masing soal ya. Unsur X dengan konfigurasi elektron 287 dapat mencapai aturan oktet dengan cara. Nah, perhatikan elektron valensinya. Jadi dari konfigurasi kita akan tahu kecenderungannya dia. Kalau golongan 123 itu kecenderungannya adalah melepaskan elektron. Kalau 567 itu cenderungannya adalah menangkap elektron. Ini karena elektron valensinya 7, maka dia masuknya adalah golongan 7A. Jadi golongan 7A itu kecenderungannya adalah membentuk ion negatif 1. Artinya negatif ini adalah menyerap atau menangkap elektron. Ya, jadi gampang ini ya. Jadi menyerap 1 elektron. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, next soal berikutnya. Diketahui beberapa unsur dengan konfigurasi sebagai berikut. Di antara unsur di atas yang paling stabil. Jadi tadi sudah kita bahas. Jadi atom ataupun unsur yang paling stabil adalah unsur yang masuk ke golongan 8A atau yang memenuhi kaidah oktet maupun duplet. Jadi lihat elektron valensinya. Nah, ini elektron valensinya adalah 7. Sedangkan ini elektron valensinya 1. Ini elektron valensinya 2, yang ini 8, kemudian yang ini 4. Jadi jelas ya, elektron valensi yang 8 ini memenuhi kaidah oktet. Jadi dia yang paling stabil. Itu jawabannya adalah yang S. Oke, next soal berikutnya. Kelompok senyawa yang semuanya berikatan ion. Oke, tadi udah ada pembahasannya ya. Jadi ion itu terbentuk dari golongan 1 sampai 3A bertemu dengan golongan 5A sampai dengan 7A. Jadi kalau soalnya modelnya seperti ini, itu kalian harus hafal tabel sistem periodik. Iya. Satu ini udah termasuk H nggak? Kalau sudah H, nah jadi di golongan 1 ada sendiri tuh H kecuali H di sini. Jadi kalau sudah H, itu kecenderungannya adalah ikatannya kovalen. Kecuali dia membentuknya adalah basa. Kalau basa, itu yang ada OH di belakangnya, itu baru dia ion. Ya, jadi kalau H sudah pasti dia ikatannya kovalen. Pengecualiannya adalah untuk basa. Ini ada H, salah. Apalagi N itu golongan 5A. Ini C golongan 4A, O 6A, salah. H2O, salah. C 4A, salah. Ini benar. H, salah. Cl, salah. Ini HCl, salah. H2O, salah. Jadi jawabannya adalah yang ini salah gini ya, salah ini apa namanya ketik nih. Ini harusnya B. Ini C, ini D, ini E. Ya, jadi jawabannya adalah yang ini.
Jadi gimana caranya kalau model soalnya seperti ini? Kalian harus hafal tabel sistem periodik. Khususnya adalah golongan utama. Ada pengkhususan golongan utama itu 1A sampai dengan 7A. Karena 8A itu sudah pasti tidak membentuk sebuah ikatan karena konfigurasinya sudah stabil. Ya. Next, soal berikutnya. Diketahui atom dengan unsur P10, 11, 17, dan 18. Ikatan ion yang mungkin terbentuk. Oke, jadi gimana nih caranya? Ya kalian harus konfigurasikan dulu. Jadi boleh aja ya, yang penting kalian yang mana nyamannya menggunakan model konfigurasi. Yang 10 misalnya konfigurasinya 28. Ini elektron valensinya oktet, jadi tidak membentuk ikatan. Kalau yang ini 11, kalau 11 itu konfigurasinya 281. Nah, ini cenderung membentuk ion positif 1. Jadi flashback lagi video sebelumnya itu kalian sudah diajarin bagaimana caranya menentukan muatannya masing-masing itu tergantung dari elektron valensi atau golongannya ya. Ini 2, 8, 7. Kalau 7 itu cenderung min 1. Ya udah, ini udah kelihatan jawabannya. Ada yang cenderung melepaskan 1 elektron dan cenderung mengikat 1 elektron. Itu jawabannya adalah yang, ini kembali lagi. Yang ini ya, Q dan R. Kalau S itu 18, 2, 8, 8. Ini oktet. Jadi tidak membentuk ikatan. Ya, jadi jelas banget nih. Jadi pembahasan-pembahasan model soal yang kita akan bahas itu biasanya soal-soal yang ada di LKS kalian, kemudian soal dari ulangan umum ataupun ulangan harian kalian nanti ya. Jadi kembali lagi kalian bisa cermati di video sebelumnya. Unsur X dengan konfigurasi 286 dapat membentuk ikatan ion dengan atom Y dengan nomor atom. Nah, X-nya di sini diketahui konfigurasinya. 286, jadi elektron valensinya adalah 6. Jadi kecenderungannya adalah golongan 6A, dia cenderung membentuk ion minus 2. Berarti temennya harus plus dia, entah plus 1, plus 2, ataupun plus 3. Jadi kalian konfigurasi ini masing-masing. 2, nah ini yang namanya konfigurasi duplet. Ya, jadi nggak masuk 9, 2, 7. 7 ini dia masuk golongan 7A, itu cenderung min 1. Jadi bukan jawaban nih. 7 nomor atomnya 25. Nah, ini 5 cenderung 5A. Itu minus 3, jadi salah. 18 itu cenderung konfigurasinya 288. Nah, ini oktet juga salah. Jadi jawabannya yang E ya. 19 itu konfigurasinya 2881. Ini cenderung plus 1. Nah, seperti ini. Jadi pasangannya bisa plus 1, bisa plus 2, bisa plus 3. Jadi jawabannya adalah yang E ya. Jadi gitu tekniknya. Kalian boleh menggunakan konfigurasi yang 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1. Boleh seperti ini juga. Jadi nyamannya kalian menggunakan konfigurasi yang model apa ya. Oke, next soal berikutnya. Senyawa yang dibentuk oleh Na11 dan O8. Nah, oke, kita bahas ya. Jadi sekali lagi, untuk menentukan rumus senyawa, kalian konfigurasikan terlebih dahulu. 11, 2, 8, 1. Jadi cenderung 1A plus 1. O8 konfigurasinya 26. Nah, ini 6 golongan 6A. Itu kecenderungannya adalah minus 2. Berarti ini katanya ion ya, karena ada yang menyumbangkan elektron, ada yang menangkap elektron. Nah, jadi ketika dijumlahkan biar jadi 0, seperti apa nantinya? Ini plus 1, ini min 2, maka ini kita kaliin dengan angka 2. Jadi rumusnya adalah
Na2O. Jadi jawabannya adalah yang A ya. Jadi gampang kalau kalian sudah paham konsepnya, model-model soal seperti ini, Kak yakin kalian akan bisa menjawabnya ya. Next, soal berikutnya. Di antara pasangan berikut yang mempunyai ikatan kovalen. Oke, kita bahas detail. Kalau tadi pertanyaannya ada ikatan ion, kita flashback lagi. Ini ikatan ion, di sini ada ikatan kovalen. Jadi clue-nya sama, yaitu kalian harus bisa menghafalkan golongan utama. Jadi golongan 1 sampai 7A ya. Oke, next kita akan bahas detail ini. Nah ini K ini golongan 1A, udah nggak masuk. Ini K lagi, 1A, udah nggak masuk ya. Ini CA itu golongan 2A, udah nggak masuk. MG itu golongan 2A, udah nggak masuk. Kenapa? Karena ikatan kovalen itu terbentuk dari golongan 4A sampai dengan 7A yang saling berikatan. Ingat ya, jadi golongan 4A sampai 7A, jadi kalau nggak ada nomor atomnya ya kalian harus menghafalkan tabel sistem periodik. Tuh ya. Jadi jawabannya udah jelas di sini yang ini. Yang B ya maksudnya, NH3 dan H2O. Oke, next soal berikutnya. Diketahui X dengan nomor atom 15 dan unsur Y nomor atomnya 9, antara X dan Y mempunyai rumus. Nah, ini kembali lagi seperti tadi soalnya. Kalian harus mengkonfigurasikannya terlebih dahulu. 15, 9. Berarti konfigurasinya 285. Ingat ya, ini kita menggunakan konfigurasi model Dalton Bohr ya. Jadi boleh menggunakan konsepnya si Aufbau nanti. Nyamannya kalian yang mana terserah ya, boleh aja. Ini golongannya 5A, berarti kecenderungannya adalah X-nya kami. Y, 9, 2, 7. Nah, ini elektron valensinya 7, itu kecenderungannya 7A. 7A cenderung min 1. Sama-sama minus, berarti jenis ikatannya adalah kovalen. Jadi gimana biar pangkatnya biar sama, maka kita kali aja dengan angka 3 ini. Kan sama ya, min 3, min 3. Berarti X-nya 1, Y-nya 3. Oke, jawabannya adalah yang C. Next, soal berikutnya. Cara untuk mendapatkan kestabilan atom unsur bernomor atom 6 adalah bisa melepaskan, bisa mengikat ini ya. Jadi kita harus konfigurasikan terlebih dahulu. 6, 2, 4. Berarti golongan 4A. 4A sudah pasti jenis ikatannya nanti adalah kovalen. Jadi kecenderungannya dia pasti mengikat elektron. Melepas 4, salah, karena dia ada kata melepaskan. Mengikat 4 elektron dari atom lain menjadi ion bermuatan minus 4. Mungkin, ya, mungkin. Melepaskan, salah. Mengikat 4 elektron dari atom lain, nah kalau mengikat mana ada ionnya positif. Ingat kalau mengikat itu ionnya negatif, salah. Membentuk 4 pasang elektron dengan atom lain. Nah, ini kecenderungannya adalah pemasangan elektron bersama dia. Ya, jadi lebih tepatnya itu jawabannya adalah yang I. Ya, ini keliru nih. Itu pembahasannya ya. Next, soal berikutnya. Unsur X dan Y masing-masing mempunyai nomor, ini elektron valensinya adalah 6 dan 7. Nah, X-nya ini elektron valensinya adalah 6. Berarti itu cenderungannya adalah 2 min. Sedangkan yang lagi 1 Y-nya, itu elektron valensinya adalah 7. Berarti ini cenderungnya min 1. Sama-sama min, udah pasti kovalen. Gimana caranya biar pangkatnya sama? Maka kita kalikan ini dengan angka 2. Jadinya rumus senyawanya adalah X-nya 1, Y-nya 2.
jenis ikatannya sudah pasti kovalen karena dia sama-sama negatif. Ya. Oke, next soal berikutnya. Suatu atom XY3 adalah polar dan memenuhi kaidah oktet. Oktet itu 8 pasang ya. Jadi apa kesimpulannya? Nah, kita gambar terlebih dahulu ini. Polar itu berarti dia memiliki PeB. Y-nya ada 3 katanya. Berarti Y-nya kita taruh di sini. Nah, kita anggap aja ikatannya kayak gini lah. Dan memenuhi kaidah oktet katanya. Nah, ini oktet. Berarti atom pusatnya adalah X, semuanya benar, mempunyai sepasang elektron bebas. Terjadi. Jadi ini ciri khas dari polar itu punya PeB. Mempunyai 2 pasang elektron bebas, salah. Ini sepasang. Mempunyai 3 pasang elektron bebas, salah. Mempunyai 4 pasang elektron bebas, jelas ya. Jadi ini jelas 1 pasang elektron bebas ya. Karena ini ciri khas dia menandakan bahwa polar. Polar itu ciri khasnya tadi udah kita bahas, itu memiliki PeB. PeB-nya nggak harus 1 ya, bisa 2 nanti. Yang jelas itu ciri khasnya. Jadi jawabannya adalah yang A ya. Oke, next soal berikutnya. Nah, yang merupakan ikatan kovalen koordinasi. Tadi kita belum bahas terkait ikatan kovalen koordinasi ya. Jadi ikatan kovalen koordinat atau koordinasi itu di mana hanya salah satu atom sebagai penyumbang elektron. Nah, jadi di sini pusat perhatian kita itu ini. Ini, dan ini. Karena mereka saling berikatan ya. Kalau ini O 6 elektron valensia, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti di sini cenderung hanya N aja dong yang menyumbang. Berarti ini ikatan kovalen koordinasi. Karena hanya N aja yang nyumbang di sini. O kan elektron valensinya 6, dia golongan 6A. Kalau ini di atasnya nih, nah dia sama-sama nyumbang. Kok bisa kayak gitu? Ini dia sama-sama nyumbang 2 dia. Ini N nyumbang 2, O nyumbang 2, jadi ini bukan. Berarti N lagi 1 pasang ya. Nah, ini sama-sama nyumbang nih, punyanya O1, punyanya N1. Udah selesai, habis nih, N-nya orang 5 elektron dia, atau elektron valensinya 5. Ini juga sama-sama 1 dia. Jadi hanya ada 1 ikatan kovalen koordinasi di soal ini. Jadi kembali lagi, kalau model soal seperti ini, itu kalian harus tahu letak golongannya. Biar tahu jumlah elektron valensi yang menggambarkan dari struktur Lewis itu. Ya. Oke, jadi itu pembahasan model-model soal berkaitan dengan ikatan ion dan ikatan kovalen. Jadi sekali lagi lebih lengkapnya nanti apapun pembahasannya berkaitan dengan ikatan ion dan kovalen itu kalian akan dapatkan di link deskripsi. Jadi silakan kalau kalian ada hal yang nggak ngerti atau apapun itu kalian bisa ditulis di komentar. Kak, sewaktu-waktu akan menanggapi komentar kalian. Terima kasih dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel Doni Smart Chemistry.